Selamat pagi, salam sehat selalu. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutlah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, jumpa lagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelah Marian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan hari ini dikisahkan bahwa para murid diperingati Yesus akan kemunafikan orang-orang Farisi. Kemunafikan merupakan sifat yang membuat seseorang tenggelam dalam kepalsuan hidup, karena hanya mencari kepuasan diri semata dengan mengorbankan orang lain. Hal ini disebabkan karena kemunafikan bisa membuat seseorang bertopengkan burung merpati di atas wajah serigala. Maksudnya bermuka dua, di mana selalu memperlihatkan kealiman, keakraban, namun tersembunyi sifat kecemburuan, iri hati, dengki, benci, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berhati-hatilah, karena sifat seperti ini hanya memecah belah persaudaraan, persahabatan, keharmonisan, dan persatuan. Para sahabatku, sahabat suara hati, pendengar dimanapun Anda berada, Injil Lukas hari ini menegaskan kepada kita semua tentang bagaimana seharusnya tiap kita memaknai dan menjalani hidup. Jalan yang harus kita imani adalah takut akan Allah. Takut di sini bukan berarti pasif, diam saja, tidak melakukan apa-apa. Takut akan Allah berarti kita dengan kerendahan hati dan memasrahkan diri untuk mengimani dan mengamininya sebagai juru selamat satu-satunya. Pada kita bisa beroleh hidup dan kehidupan sebagaimana burung pipit saja dijagainya. Apalagi kita manusia sebagai ciptaan Allah yang gambar dan serupa dengannya. Dengan demikian, kita seharusnya takut akan Allah dan menghindari kemunafikan tersebut. Para sahabatku, sahabat suara hati, para pendengar dimanapun Anda berada, kemunafikan adalah keinginan duniawi yang lahir dari keegoisan dan ketakutan. Tujuannya jelas adalah untuk kenikmatan pribadi, keuntungan pribadi, dan lain sebagainya. Seorang melakukan kemunafikan karena takut dicemooh, takut dipermalukan atau direndahkan, maka ia berusaha untuk lari dari kenyataan. Hari ini Yesus mengajarkan kepada muridnya bahwa katakan iya jika itu iya dan tidak jika itu tidak. Maksudnya jadilah manusia yang jujur,
benar, transparan. Jangan takut dengan apa yang akan dikatakan orang atau yang akan dilakukan padamu. Karena sesungguhnya mereka hanya bisa menyakiti tubuhmu, namun tidak bisa menyakiti jiwamu. Takutlah akan Allah. Rekan muda yang terkasih dalam Kristus, kita semua diundang untuk menjadi pelita bagi sesama yang masih terbelenggu dengan kenikmatan duniawi. Kita juga diajak untuk menjadi orang yang transparan, yang terbuka, jujur, berani membela yang benar, berani menerima risiko karena membela kebenaran dan keadilan. Dengan demikian kita layak dipanggil sebagai murid Kristus, dan semoga kita dapat membangun jalan kerendahan hati dengan sesama, dan kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari suara hati, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin.